Selamat siang bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jessica Sipahutar dengan NIM 032021 dari Prodi Ners 1B Stikes Santa Elizabeth Medan. Di siang hari ini saya akan menjelaskan tentang materi bahasa Indonesia, yaitu dengan judul Fungsi, Ragam Bahasa, dan Sejarah Bahasa Indonesia. Baik, yang pertama yaitu bahasa. Bahasa itu penting, yaitu sebagai alat ekspresi diri, alat komunikasi, alat integrasi dan adaptasi, dan yang terakhir adalah alat kontrol sosial. Berikutnya yaitu tujuan belajar bahasa. Kenapa kita perlu belajar bahasa? Yaitu sebagai tujuan penalaran, tujuan instrumental, tujuan integratif, dan tujuan kebudayaan. Kemudian kita masuk ke dalam bentuk bahasa. Bentuk bahasa ini terdiri dari 3, yaitu bentuk bahasa verbal yang terdiri dari bunyi, lambang bunyi atau huruf. Yang kedua yaitu nonverbal. Ini meliputi gerakan dan mimik. Dan bentuk bahasa yang ketiga adalah tanda. Selanjutnya, kita masuk ke bagian media bahasa. Media bahasa ini terbagi menjadi 2, yaitu bunyi dan lambang bunyi. Yang pertama kita masuk ke bunyi. Bunyi ini terbagi menjadi 2, yaitu mendengar dan berbicara. Sedangkan lambang bunyi adalah seperti membaca dan menulis. Kemudian kita masuk ke bagian variasi bahasa. Yang bagian A, yaitu variasi dari segi penutur. Contohnya diolek, dialek, kronolog atau dialek temporal, sosialek atau usia, tingkat pendidikan, jenis kelamin, profesi, serta tingkat kebangsawanan. Yang bagian B yaitu variasi dari segi pemakaian. Ini meliputi ragam bahasa sastra, jurnalistik, dan ragam bahasa ilmiah. Yang bagian C yaitu variasi dari segi keformalan, seperti ragam beku, ragam resmi, ragam konsultatif, ragam santai, serta ragam akrab atau intim. Yang bagian D yaitu variasi dari segi sarana atau media, yaitu meliputi lisan dan tulisan. Kemudian yang E yaitu variasi berdasarkan hubungan, meliputi netral, sopan, dan kasar. Kemudian masuk ke bagian F yaitu ragam bahasa yang baik dan ragam bahasa yang benar. Kemudian kita masuk ke bagian sejarah, kedudukan, fungsi, dan tujuan mata kuliah bahasa Indonesia. Negara Indonesia ini merupakan negara kepulauan. Kemudian negara Indonesia ini juga termasuk negara yang majemuk atau heterogen. Kemudian disatukanlah menjadi Negara Kesatuan atau NKRI. Untuk mewujudkan NKRI ini, untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, diperlukan satu bahasa atau bahasa nasional. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia ada lebih dari 800 bahasa daerah. Tentu saja dalam 800 bahasa daerah ini ada yang mirip dan ada yang berbeda. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 1928
tepatnya di Hari Sumpah Pemuda, dipilihlah suatu bahasa, yaitu bahasa Melayu. Bahasa Melayu ini diangkat menjadi bahasa nasional atau bahasa Indonesia dengan alasan karena bahasa Melayu ini lebih populer, lebih sederhana, mampu sebagai alat pengembang iptek dan diterima semua etnik. Kemudian masuk ke dalam kebijakan pemerintah. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, tertulis dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Bahasa nasional ini berfungsi sebagai yang pertama alat pemersatu, kemudian alat kebanggaan, yang ketiga lambang identitas dan alat perhubungan. Kalau bahasa negara itu yaitu bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat perhubungan, serta sarana pengembangan iptek. Salah satu kebijakan pemerintah dalam bahasa Indonesia ini yaitu menjadikan bahasa Indonesia sebagai bagian dari kurikulum SD, SMP, SMA, dan bahkan perguruan tinggi. Bahasa Indonesia ini dijadikan sebagai bagian kurikulum untuk dapat membentuk pengetahuan, sikap yang setia, bangga, kesadaran akan norma bahasa, dan untuk membuat keterampilan seperti mendengarkan, berbicara, membaca, serta menulis. Dan yang terakhir, tujuan mata kuliah bahasa Indonesia adalah yang pertama tujuan umum. Tujuan umumnya adalah mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan. Tujuan jangka pendeknya adalah mahasiswa mampu menulis tulisan ilmiah dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Sekian dan terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan dalam video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.